Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan prodi Teknik Informatika. Baik, kita di pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima yang mana masih melanjutkan tugas besar dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Nah, kali ini judul pembahasan kita yaitu penyelesaian masalah dengan algoritma sequence. Baik, kita langsung saja ke materi. Nah, sini pembahasan pertama kita yaitu masalah pengenalan sequence atau runtunan. Program sequence disebut juga program runtunan, di mana alur program mengalir secara beruntun dari atas ke bawah, atau dengan kata lain tidak ada percabangan atau perulangan di tengah-tengah program. Adapun beberapa contoh program square adalah mencari luas segitiga, mencari luas lingkaran, mencari hasil perhitungan sederhana. Contoh program ini contoh 1, program penjumlahan sederhana dua variabel. Nah, di sini contoh programnya itu kita dapat lihat dari flowchartnya ya, bahwa di sini ada start, terus input nilai A, terus input B, maka pemrosesannya itu A tambah B, maka menghasilkan nilai C, maka outputnya akan mencetakkan C gitu ya, sampai dengan N selesai. Nah, ini contoh program sangat sederhana ya. Oke, kita lanjut. Pengenalan square atau runtunan ya. Maka contoh program ke-1 adalah sebagai berikut. Nah, tadi itu kan flowchartnya. Nah, ini codingan square-nya. Jadinya di sini codingannya dapat kita lihat yang nanti yang akan kita input nilai itu kayak gini. Bentuk programnya ini menggunakan include iostream using namespace std. Nah, main integernya ada variabelnya A, B, C. Nah, A, B, C ini variabelnya yang tadi kita sempat dapat bahas di pertemuan keempat ya kalau nggak salah. Nah, si out ini hasil yang ditampilkan, hasil yang akan ditampilkan si out input A, sin A gitu. Input nilai A, input si out, input B, termasuk input nilai B. Nah, nanti rumusnya A tambah B sama dengan C, itu rumusnya ya, sehingga yang dicetak nanti hasil output yang keluarannya itu hasil dari A tambah B tadi, yaitu C. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke perubahan algoritma ke bahasa pemrograman. Untuk pembuatan program berikut adalah perubahan dari algoritma ke dalam bahasa pemrograman C atau C++. Nah, di sini ada dari perubahan dari algoritma ke bahasa C ya. Contohnya di bahasa C sama dengan di algoritma tanda panah dari kanan ke kiri. Nah, sementara di algoritma sama dengan di bahasa C sama dengannya ada dua ya. Sama dengan gitu. Terus tanda seru di bahasa C di algoritma itu not. Kalau untuk yang lain kayaknya sama ya, kali sama kali, tambah sama tambah, kurang sama kurang, bagi sama bagi. Nah, bedanya di persen. Kalau di bahasa C persen masih ditulis dengan persen, tapi di algoritmanya itu dibaca dengan mod. Contoh dari program ke-1, nah masih berkaitan dengan program 1 tadi ya. A tambah B, nah itu kan A tambah B sama dengan C. Tadi kan di dalam penulisan algoritma dibikin tanda panah ke C kan dalam flowchart tadi. Nah, tapi kan di dalam program C-nya langsung tadi C++ atau program C-nya tadi kan ditulis sama dengan. Nah, itu maksudnya perbedaan bahasa penulisannya daripada algoritma dengan dalam codingan bahasa pemrograman C-nya. Dapat kita lihat ya di bawahnya. Oke, kita lanjut. Contoh program penulisan bahasa C. Contoh program penulisan bahasa C yang menggunakan scan. Nah, sekarang kita coba lihat ini yang menggunakan scan ya. Include studio.h, main integer variabel x, print masukkan sebuah bilangan bulat, scan
persen D, koma, dan X. Print Anda telah memasukkan bilangan persen D, X. Nah, kita lihat hasil outputnya seperti ini. Nah, sehingga hasil outputnya itu masukkan sebuah bilangan. Tadi waktu kita masuk bilangan, misalnya contohnya masuk 8, maka Anda telah memasukkan bilangan 8. Nah, maksudnya dia menampilkan lagi output dengan nilai yang sama kita masuk tadi ya. Jadi kita bisa balik lagi, kita lihat sebentar ya. Nah, kita tadi kan print itu dia print scan itu maksudnya dia menerima data yang kita masuk, atau gimana ya, maksudnya kalau print sih nampilin kayak bacaan masukkan sebuah bilangan. Nah, yang menerima inputan kita itu adalah scan, terus bawahnya print lagi. Nah, print Anda telah memasukkan bilangan. Nah, print yang di bawah ini untuk menampilkan lagi hasil dari scan tadi ini ya. Lebih kurang begitu sih. Nah, seperti ini hasilnya, kan tadi masuk sebuah bilangan bulat 8, hasil akhirnya keluarnya juga Anda telah memasukkan bilangan 8 gitu. Harusnya bilangan bulat dikali 5-nya kurang ini. Nah, oke, cuman itu aja untuk pertemuan kelima. Saya Abdurrahman, mohon pamit. Jika ada kesalahan penyampaian, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.